Shalom, kita berjumpa lagi di dalam acara ibadah doa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Jangan sampai kita tidak berdoa. Karena doa itu kita mendapatkan kekuatan, kuasa, dan kemampuan dari Tuhan kita yang ada di surga. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang di dalam kesulitan, di dalam masalah, pergumulan, baik karir, dalam jodoh, pekerjaan, studi, apapun juga. Mungkin dalam pergumulan yang dikejar-kejar utang, ataupun yang lain-lain, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan melepaskan setiap kami dari jerat hutang. Kiranya Tuhan kau memberkati kami. Jikalau ada yang sakit, Tuhan ulurkan tanganmu supaya mereka disembuhkan. Mungkin mereka yang stres, depresi, yang kehilangan kepercayaan, yang mereka sudah kehilangan Tuhan harga dirinya. Tuhan memberkati semuanya. Biar firman-Mu Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap punya kesepakatan. Tidak perlu banyak orang, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Dia hadir. Bahkan mungkin kita sendirian kita berdoa. Karena kita tidak punya istri, mungkin tidak punya suami, atau kita sedang tidak ada di luar kota sendirian. Namun kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Yesus juga hadir dalam kehidupan kita. Dan kita harus punya kesepakatan dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus. Apa yang kita doakan itu bukan mendatangkan masalah, tetapi mendatangkan berkat bagi orang lain. Jadi di dalam doa itu pun jangan sampai kita di dalam doa itu meminta sesuatu yang salah, saudara. Oleh karena itu firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita punya kesepakatan, yaitu 2 orang, mungkin suami istri, mungkin antara teman baik, sepakat. Kesepakatan berarti dimulai dengan saling berunding untuk menceritakan apa yang sebaiknya yang kita minta Tuhan. Jangan sampai yang satu minta A, yang satu terbalik. Kalau mendekati nggak apa-apa, yang terbalik itu susah. Contoh, kalau sesuatu suaminya minta korden merah, istrinya minta korden hijau, maka itu yang sulit. Harus ada kesepakatan. Karena dikatakan kalau sepakat, maka Tuhan akan mengabulkan doa orang itu. Kenapa doa kita tidak pernah tercapai atau mendapatkan jawaban dari Tuhan? Karena kesepakatan itu tidak pernah kita rundingkan dengan orang yang terdekat dengan kita. Bahkan mungkin dengan diri kita sendiri. Mungkin salah satu yang kita pikirkan adalah ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan kita. Itu yang kita harus sepakati dalam diri kita. Kalau kita berdoa, kita harus katakan pada diri kita harus percaya. Kalau kita berdoa, kita harus katakan kepada diri kita harus yakin. Kalau di dalam doa, kita harus katakan pada diri kita, tidak boleh bimbang. Dan itulah perlu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan kesatuan itu perlu dijaga. Karena kalau kita melihat ada orang sakit satu, maka yang lain sepakat mendoakannya. Karena orang melihat orang itu sakit. Minimal saudara kalau punya pergumulan, punya masalah, saudara bisa kontak kepada gembala atau teman yang terdekat yang baik, supaya juga didoakan kepada Tuhan. Jikalau terlebih lagi kalau iman kita menjadi lemah, kita perlu kekuatan, dorongan dari orang sekitar kita supaya kita menjadi kuat kembali. Karena doa kita kalau tidak yakin, tidak sungguh-sungguh, tidak percaya, dan iman kita lemah, bagaimana doa itu bisa dijawab? Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133. Ayat 1, kita baca ayat 2 dan 3. Kita baca ayat pertama saja dahulu. Nyanyian Syara Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman ini mengatakan alangkah baik dan indahnya. Alangkah baik dan indahnya. Kalau saudara kita tidak sampai kelihatan baik dan indah, berarti ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Firman saja berkata alangkah. Alangkah itu satu kekaguman. Alangkah itu sesuatu kata-kata sepertinya berseru yang menunjukkan kekaguman, keheranan. Yaitu alangkah baiknya dan indahnya. Kita baik dan indah pun belum sampai. Apalagi di dalam alangkah baik dan indahnya. Dikatakan apa? Jikalau kita rukun. Kita lihat dulu ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian secara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini menunjukkan kalau ada kesatuan, kerukunan, maka berkat Tuhan itu turun melalui para imam, ya melalui juga para pemimpin, juga para kepala keluarga, juga sampai kepada jemaat ataupun sampai kepada istri, anak, dan seterusnya. Kesatuan di dalam gereja, di dalam umat Tuhan itu syarat mutlak. Untuk menjadi satu tentunya kita harus ada yang namanya saling menghormati. Untuk supaya kita menjaga kesatuan, kita harus saling menghargai. Supaya kita tetap satu, kita harus saling mengasihi. Supaya kita tetap satu, kita harus saling mengampuni. Jangan sampai kita saling membenci. Jangan sampai kita tidak saling menghargai. Jangan sampai kita tidak saling menghormati. Kesatuan berarti kita saling membantu, saling mendoakan. Itu yang paling penting. Kalau seseorang punya hati yang baik, kesatuan itu dimulai dengan saling mendoakan. Kalau kita mendoakan satu dengan yang lainnya, berarti kita punya hati sungguh-sungguh. Kita lihat dulu Mazmur 133. Apa hasilnya kalau kita saling mendoakan dan rukun dan bersatu? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi dikatakan kalau kita mulai menjadi satu dan rukun, itu dikatakan Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Selama ini tanpa sadar kita diperbudak oleh berkat karena kita mengejar berkat. Seharusnya yang kita kejar adalah kesatuan kerukunan, sehingga berkat mengejar kita. Namun kerap kali dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam komsel, kita mengejar berkat meninggalkan kerukunan. Kita perlu ingatkan kembali, kita harus mengejar yang namanya kerukunan. Kita harus mengejar yang namanya kesatuan, supaya berkat tidak perlu kita kejar, namun berkat itu mengejar. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, supaya kami tetap mengejar kesatuan, supaya kami tetap mengejar kerukunan, perdamaian, karena kami akan dikejar berkat. Jauhkan daripada kami mengejar berkat, sehingga kami Tuhan menjauhi kerukunan dan perdamaian. Biar hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesepakatan, karena kesepakatan mendatangkan mukjizat. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri di dalam nama Yesus Kristus kami memohon supaya kuat kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Jikalau Engkau ada punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, ada satu keinginan yang belum terkabul atau doa yang belum terkabul, mungkin juga ada kebimbangan atau sakit hati, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Demikian jikalau engkau sakit, pegangkan tanganmu di bagian yang sakit. Karena kuasa Tuhan akan turun. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kiranya namamu di atas segala nama. Dengan iman kami berdoa supaya mereka yang menumpangkan tangan di dada boleh diberi kelegaan, damai sejahtera, pemulihan, dan kekuatan kasih daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan turun kepada mereka dan penghiburan. Demikian kepada mereka yang sakit, demi nama Yesus, Engkau memberkati, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau memakai obat-obatan yang ada, bahkan orang di sekitarnya, supaya kuasa itu, mujizat itu terjadi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.